Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat belajar kembali dari rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran seni lukis pertemuan yang kedua. Kita akan belajar media seni lukis. Apakah yang dimaksud dengan media seni lukis? Media seni lukis adalah perantara atau sarana yang dapat digunakan dalam membuat lukisan. Media atau perantara seni lukis antara lain bahan, alat, dan teknik. Bahan untuk melukis adalah segala material yang dapat digunakan untuk kegiatan melukis. Bahan dibedakan menjadi dua, yaitu bahan sebagai pewarna, antara lain tinta, cat. Yang dimaksud cat di sini berbagai jenis cat air, cat minyak, cat akrilik, tinta tina, atau tinta bak spidol. Perhatikan gambar berikut. Kenali spidol, akrilik, cat minyak, cat air. Ini yang disebut dengan tinta bak atau tinta tina. Yang kedua, bahan sebagai bidang lukis, yaitu kertas, kanvas, kain, triplek, kaca, keramik, tembok, dan sebagai berikut. Perhatikan gambar. Ini kertas, bisa menggunakan berbagai jenis kertas, buku gambar, kertas HVS, manila, kertas pada larang, folio, dan lain sebagainya. Kain, kanvas, kaca, dan ini keramik dalam bentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi. Yang kedua, alat. Alat melukis adalah segala perkakas yang dapat digunakan dalam kegiatan melukis, antara lain kuas cat air, yaitu alat untuk menyampurkan atau menguaskan cat air ke media lukis. Yang kedua, cat minyak, yaitu alat untuk menyampurkan atau menguaskan cat minyak ke media lukis. Pisau palet, yaitu alat untuk mencampur cat serta membuat efek-efek gurisan dari media lukis. Palet adalah tempat untuk mencampur cat dengan berbagai jenis ukuran. Sprayer, yaitu alat untuk menyemprotkan cat air atau cat minyak. Easel, yaitu alat untuk menyangga kanvas ketika melukis. Perhatikan gambar berikut. Kuas berbagai macam ukuran dan bentuknya. Pisau palet berbagai macam bentuk dan ukuran. Palet untuk cat minyak. Sprayer, kanvas, ini yang dinamakan dengan easel. Ini palet untuk cat air, berbeda bentuknya dengan palet untuk cat minyak. Sudah jelas, ini semua alat-alat yang digunakan dalam kegiatan melukis. Yang ketiga, teknik seni lukis.
Teknik melukis adalah cara-cara yang digunakan untuk melukis. Teknik melukis dibedakan menjadi beberapa cara, antara lain teknik akuarel, yaitu cara melukis menggunakan bahan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tembus pandang atau disebut transparan. Yang kedua, teknik plakat, yaitu cara melukis dengan bahan cat minyak atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya pekat atau opak, artinya menutup. Yang ketiga, teknik pointillis, yaitu cara melukis dengan menggunakan titik-titik sebagai pembentuk gambar sesuai dengan objek yang diinginkan. Yang kelima, teknik tempera, yaitu cara melukis pada dinding atau media tembok baik dalam keadaan basah maupun keadaan kering. Yang keenam yaitu spray, cara melukis dengan bahan cat air yang disemprotkan. Inilah semua yang termasuk teknik-teknik dalam berkarya seni lukis. Bagaimana anak-anak, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Perhatikan contoh-contoh teknik dalam berkarya seni lukis. Teknik akuarel dengan sapuan tipis. Pointillis menggunakan titik-titik dalam membentuk gambar. Plakat yaitu sapuan warna yang tebal, sama-sama menggunakan bahan cat air, cat minyak atau cat akrilik. Teknik tempera dengan media tembok baik dalam keadaan basah maupun kering. Teknik spray menggunakan bahan cat air dengan alat semprot sehingga tekniknya spray. Dimana sudah dapat membedakan teknik-teknik dalam berkarya seni lukis. Baik, kalau sudah jelas, lanjut prosedur berkarya seni lukis. Prosedur membuat karya seni lukis adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam berkarya seni lukis. Prosedur membuat karya seni lukis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melukis dengan teknik basah dan melukis dengan teknik kering. Membuat karya seni lukis dengan teknik basah, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan dan alat. 2. Memunculkan ide atau gagasan dalam berkarya seni lukis dengan cara melihat objek secara langsung atau mengembangkan ide gagasan si pelukis atau berdasarkan pengalaman orang lain. Dapat mengunjungi galeri atau tempat pameran. Yang ketiga, membuat sketsa atau gambar awal yang akan dijadikan lukisan. Yang keempat, membasahi bidang kertas yang akan diwarnai dengan air secukupnya menggunakan kuas cat air. Yang kelima, mewarnai sketsa gambar yang sudah dibasahi. Yang keenam, memberikan sentuhan warna pada bagian lukisan, yaitu menyempurnakan lukisan, mungkin kurang tebal pewarnaannya atau kurang rapi dalam membuat garis, kontur, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan memberikan sentuhan warna, menyempurnakan lukisan.
Inilah langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat karya seni lukis dengan teknik basah. Sedangkan yang kedua adalah membuat karya seni lukis dengan teknik kering. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Dua, pastikan sudah ada gagasan yang akan dilukis. Yang ketiga, buatlah sketsa objek lukisan dengan pensil atau cat minyak pada kanvas. Yang keempat, langsung mewarnai bidang lukisan dengan cat minyak yang sudah disiapkan dengan rata tanpa membasahi terlebih dahulu bidangnya. Yang kelima, memberikan sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan melukis. Itulah bedanya teknik berkarya seni lukis dengan teknik kering dan teknik basah. Demikian tadi pembahasan media seni lukis dan prosedur dalam berkarya seni lukis. Jika kurang jelas, buka lagi buku paketnya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.